Terlahir dengan nama Indra Lesmana Brugman tanggal 8 Mei 1981 di Tasikmalaya, adalah seorang aktor dan pembawa acara Indonesia. Sejak sekolah dasar, Indra telah menjuarai berbagai lomba peragaan busana di kota kelahirannya. Beranjak remaja, pada tahun 1995, anak kedua dari 4 bersaudara ini mengikuti ajang pemilihan cover boy majalah Aneka. Saat itu Indra masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan berhasil menjadi salah satu finalis. Tak lama setelah itu, pria keturunan Sunda Belanda ini memutuskan hijrah ke Jakarta untuk mengembangkan karirnya. Lantas, adakah kisah tersisa yang banyak orang belum mengetahui di masa sekolah? Masa-masa sekolah gue kayaknya bukan masa-masa yang cukup menyenangkan ya buat gue. Karena buat gue sekolah itu mungkin gue tuh pengen dulu itu waktu gue zaman sekolah gue pengen cepet-cepet terbebas dari hal-hal yang berbau sekolah gitu kan, bangun pagi terus pergi ke sekolah gitu, terus gue pengen cepet-cepet gede, terus pengen cepet-cepet punya penghasilan sendiri gitu. Jadi buat gue momen sekolah itu ya momen yang kalau boleh jujur tidak menyenangkan. Masa sekolah adalah masa di mana anak-anak berimajinasi dan bercita-cita setinggi langit. Namun hal tersebut tak berlaku bagi Indra yang saat itu lebih menikmati indahnya cinta monyet. Gak pernah ada kepikiran akan punya cita-cita apa ya gitu. Karena buat gue waktu zaman sekolah itu adalah momen dimana kayaknya untuk memikirkan masa depan itu agak sedikit suram ya. Yang gue pikirin adalah bagaimana gue membantu orang tua gue gitu kan. Karena orang tua gue kan bukan orang yang pedagang gitu kan. Jadi ya paling pun cita-citanya ya standar aja, jadi dokter, ikut-ikutan aja sih gitu. Jadi bukan dari dalam hati. SMP kelas 1 SMP kayak kalau nggak salah sih SMP ya. Jadi kalau momen yang paling romantis adalah karena dulu gue nggak pernah punya uang jajan lebih untuk ngapel gitu kan. Jadinya gue yang diapelin gitu sama ceweknya. Jadi ya pulang sekolah dia datang ke rumah, diantarin sama temennya dia. Kebetulan juga memang kenal sama gue. Terus ya udah hampir setiap minggu lah dia datang ke rumah gitu. Ini momen yang paling buat gue sih lucu banget gitu ya, laki-laki diapelin gitu. Momen pacaran ya waktu SMA. Kayaknya seingat gue tidak pernah memberikan kado apapun buat pacar. Karena ya itu tadi, karena gue gak punya uang jajan lebih. Jadi kalaupun gue pengen beli sesuatu, gue nyisihin dari uang jajan selama berminggu-minggu baru bisa ngasih. Dan gak kepikiran juga untuk bisa ngasih, mungkin karena memang jiwa gue pelit kali ya waktu zaman pacaran. Justru gue lebih banyak menerima kado dari pacar gitu. Masa kecil yang suka malas belajar kini membuatnya sadar bahwa ilmu itu penting di kemudian hari. Jika waktu dapat diputar kembali, ada satu keinginan Indra yang dahulu sering dilupakan. Keinginan untuk belajar lah gitu, bagaimana menciptakan suasana yang nyaman pada saat kita sekolah gitu kan. Ya mungkin itu aja momen-momen yang pengen gue rubah gitu. Gue punya niat yang cukup untuk belajar banyak dan memang bersungguh-sungguh gitu. Karena memang sekarang lagi diperlukan banget kan. Berasa kalau udah tua kan, kalau kita nggak waktu mudanya sekolah malas-malesan. Tapi gue tipikal orang yang juga nggak terlalu bodoh-bodoh juga di sekolah gitu. Jadi ya gue bersyukur juga walaupun gue malas-malasan, gue masuk ke SMP yang favorit di sana, SMA juga favorit gitu. Bermodal wajah tampan dan tubuh atletis, mendapat pacar tentu bukan perkara susah. Lantas, seperti apa kriteria wanita idaman bagi seorang Indra Brugman? Kalau physically ya sama aja dari zaman SMP, SMA, sama sekarang juga sama aja gitu. Gue sukanya rambutnya yang panjang gitu. Kalau sekarang ya karena umur juga udah segini ya, ketemu yang cocok, ketemu yang kira-kira ini bisa jadiin istri, ya udah gitu aja gitu. Oh ya kalau sekarang kan berubah gitu kan, gue punya penghasilan sendiri, terus juga gue udah ya istilahnya udah dewasa juga, jadi caranya ngapel dulu sama sekarang yang berbeda gitu kan. Kalau sekarang ya justru gue harus memberikan apa yang gue punya, gue akan berikan gitu. Walaupun dia sebenarnya nggak minta, tapi kan kita lihat gelagatnya, kalau memang dia suka ya kita beliin gitu. Apapun yang bikin dia senang, bikin dia happy gitu. Bahkan sebagai YouTubers papan atas tanah air, nama Atta Halilintar tentu tak perlu diragukan lagi. Namun siapa sangka pemuda 24 tahun itu ternyata memiliki kebiasaan buruk sewaktu kecil.
Hal itu pun terungkap saat Halilintar Anovial Asmit dan Lenggo Geni Faruk selaku orang tua Atta berbagi kisah dengan tim selebritas siang. Lantas, seperti apa kebiasaan Atta sewaktu kecil? Iya, karena anak pertama ya, Mi. Karena dia anak pertama. Jadi baru belajar. Apalagi kan Ibu Gen ini awalnya kan nggak suka anak-anak ya. Jadi saya mesti melatih dia untuk suka gitu. Karena dia suka sama saya, suka sama kehidupan kita. Nah, dia mesti suka apa yang saya suka kan. Bahkan ada juga makanan yang dia nggak suka jadi suka. Saya juga gitu, ada yang makan saya nggak suka gara-gara dia jadi suka. Nah, begitu juga anak-anak. Jadi ketika dengan Atta, Ya kan misalnya kayak Atta baru lahir, tuh kan anak pertama ya. menyusu. Ya nyusunya saya belum bener, jadi dia tuh cuma nyusu 7 bulan udah berhenti karena saya nggak apa ya, pokoknya waktu itu saya pikir wah udah habis nih gitu ya. Padahal setelah saya makin ngerti itu anak-anak lain tuh pada nyusunya 2 tahun setengah. Gitu. Cuma Atta cuma nyusui 7 bulan. Terus waktu itu juga saya sambil kuliah kan, jadi pas saya masuk kuliah gantian Pak Ali yang jagain Saya jaga di Atta. rumah, di gitu. kos. Kebiasaan buruk dia tuh isap jempol. Ya mungkin sih karena saya dulu nyusunya belum pinter. Jadi dia tuh kalau karena haus jadi dia misalnya saya udah nyusun nih nggak kenyang-kenyang dia isap jempol. Jadi biar nggak ngerepotin saya dia isap jempol. Tapi sampai di umur 6 tahun. 6 tahun. Kita di Amerika. Pas kita waktu itu di Los Angeles, kita bilang Masih gini. kan udah sebelum itu udah berbagai cara. Menuju ke Tokyo. Saya kasih ini brotoali ya. Nggak Nanti bisa, brotoalinya ngisep kan lagi. pahit tuh. Ngisep Jiletin sama atas sampai habis brotoali nanti isep Isep lagi lagi. dengan nyamannya. Sampai ke Macam-macam deh udah saya bubuhkan Iya, di iya. jempolnya itu nggak berhasil. Akhirnya di Sampai Los di Angeles Amerika. bapaknya bilang, menuju ke Tokyo. pas mau ke Tokyo, Atta kamu mau ikut ke Jepang nggak? Oh, mau. Gini ya, kalau kamu ikut Jepang syaratnya kamu mesti stop isap jempol. Gitu kan. Kalau kamu nggak ya udah kamu tinggal di LA aja gitu. Udah janji deh ngerumut. Tapi akhirnya karena dia mau ikut ke Jepang jadi dia menguatkan tekadnya untuk berhenti isap jempol. Alhamdulillah dia nggak isap jempol lagi. 6 tahun. 6 tahun. Coba bayangkan lama sekali. Kemana-mana? Ya. Dari bayi sampai 6 6 tahun. Sampai kecil ini. Sampai kecil jempol. Tak hanya suka mengisap jempol, Atta kecil ternyata sangat menyukai buah kurma ketimbang kerupuk yang menjadi salah satu cemilan khas Indonesia. Yang dia sukai kurma, buah kurma. Kemudian dia, karena kita mungkin sering berjalan di daerah sana ya, dia hal-hal yang kadang-kadang pahit bagi kita tuh dia suka. Saya aja kalah. Apa tuh? Kadang-kadang, Itu kayak keju kambing aja kita kan nggak suka. Dia Atta suka. karena dia biasa di sana kan, karena dia sering jalan di sana dan kurma tuh kayak ini dia apa tuh? Kayak cemilan. Kalau iya. kita misalnya makan kerupuk, kalau dia makan kurma. Oh, fobia. Ada tapi nggak ingat nih. Apa ya? Nggak ada yang menyolok ketara gitu. Menyolok ketara nggak ada. Kalau tadi kan ketara tuh, kurma apa tuh. Cuma Aneh. emang sih dia kayak kurang suka yang dingin-dingin gitu. Maksudnya kalau kayak berenang, dari semua yang 11 paling susah ngajak dia berenang. Kalau dingin. Tapi kalau ada airnya ada penghangat, itu dia suka. Tapi kalau dingin tuh aduh susah. Sebagai kakak yang paling tua, Atta terbilang anaknya mandiri. Namun sebagai anak kecil, Atta pun tak lepas dari kata-kata ngompol dalam kesehariannya. Mandiri lah. Dari Kan anak dulu paling tua juga ya. Jadi kalau dulu tuh waktu ini dia yang mimpin adik-adiknya banget. Misalnya kan oke, sekarang kita ngepel dari lantai 1 sampai lantai 3 ngepel bareng-bareng. Ayo kita harus sekarang rubah susunan rumah, ayo angkat sofa, angkat. Wah, anak kecil-kecil, katanya masih umur berapa tuh ya, 13. Nah 13 tahun tuh semua adik-adiknya ikut angkat kursi, kecil-kecil itu. Nah sementara kita sedang usaha ya Pak Ali, mencari sesuap nasi. Waktu terus bergulir dan Atta yang dulu bukanlah Atta yang sekarang. Ketika dulu Atta selalu berkumpul bersama keluarga, namun saat menjadi YouTubers, ia lebih disibukkan dengan pekerjaannya. Bahkan saking banyaknya job, Atta selalu menghabiskan waktunya untuk bekerja, sehingga kedua orang tuanya merasa kehilangan. Ya, rasa kehilangan rindu, ya, kehilangan. 10 bulan yang lalu dia pindah dari rumah kita karena dia makin banyak timnya, rumah kita udah makin sempit. Jadi dia minta izin dia mau tinggal terpisah karena dia mau sekalian jadi rumah produksi dan lain-lain. Oke, nggak apa-apa, sekalian dia latihan mandiri. Udah mau nikah juga kan? Nah jadi ya nggak apa-apa, bagus kamu biar latihan. Tapi ya kami setiap hari ya kangen. Ya walaupun waktu dapat pelibatan kan peluk-pelukan nangis. Bahkan ya. ada sikatan bilang udah tinggal itu. Susah ngatur jadwalnya karena jadwal dia itu berbeda kan. Jadi waktu-waktu yang bisa disempetin baru kita bisa ketemu. Saya merindukan dia menjadi anak yang bertakwa.